Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai zikir nafas. Untuk Gus Jaki, Gus silakan Gus diurai ya. Ada sensasi-sensasi apa saja tadi dari zikir nafas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dikir Suarana gedean, suarana. Setelah dikir nafas selama setengah jam tadi 30 menit. Iya. Ada sensasi-sensasi yang saya lihat tadi, Guru. Iya. Masuk pada keheningan, kemudian dalam alam bawah sadar saya kembali bertemu dengan beliau yang semesta sabda panutan. Dan kebetulan sekarang pelajaran ke-11 yang beliau sampaikan, pelajaran yang ke-11 pada hari ini di kholwat yang ke-23 ya, 23. Dan pelajaran ke-11, pertama beliau mengucapkan Assalamualaikum, kemudian memulai pelajarannya to the point, Guru, beliau. Iya, langsung ya. Pelajaran ke-11 merendahlah. Iya. Babnya merendahlah. Rendahkanlah hatimu kapanpun dan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Rendahkanlah hatimu. Iya. Orang yang merendah, dia adalah orang yang sudah mengagungkan Tuhannya. Iya. Orang yang selalu merendah, semua beban apapun akan menjadi ringan. Tak ada beban ketika orang selalu merendah. Bebannya menjadi ringan. Orang yang selalu merendah dalam setiap pekerjaannya, dia tidak akan menemukan lelah. Ketika dia selalu merendah, maka pekerjaan apapun akan yang dia temukan tidak ada kata lelah dalam dirinya. Orang yang selalu merendah, maka dia sudah ditinggikan derajatnya oleh Tuhannya. Maka segera rendahkanlah hatimu. Rendahkan. Itu terakhir yang beliau sampaikan, Guru. Maka segeralah rendahkan hatimu, ya Gus ya. Beliau mengucapkan salam. Kemudian setelah itu saya naik lagi, saya ke alam-alam yang lain. Saya sempat melihat sarang semut yang terbuat dari emas, Guru, dan lain sebagainya, Guru. Sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalimatnya Gus tadi, rendahkanlah dirimu kapan dan dimanapun dan dalam kondisi apapun, ya Gus ya. Karena orang yang selalu merendah itu nanti pekerjaan yang akan dilakukan apapun menjadi ringan. Ada kan kalimat itu juga ya. Begini ya, ketika kita merendah ya, tanpa disadari ya, derajat kita akan ditinggikan. Itu kalimat terakhir. Ada ya kalimatnya ya. Ketika kita merendah, maka derajat kita akan ditinggikan. Ketika kita selalu meninggi, Gus ya, ketika kita selalu meninggi, artinya apa-apa ngerasa bisa, ngerasa mampu ya, itu nanti akan dipangkas gitu. Dipangkas sedikit demi sedikit dan akhirnya
tumbang, lelah, rapuh, capek gitu kan. Nah, begini, posisikan dulu Gus ya, kita sebagai seorang hamba dan Allah adalah Tuhan. Posisikan dulu itu ya, posisinya tuh. Kita sebagai hamba dan Allah adalah sebagai Tuhan, atau Allah sebagai majikan gitu. Ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Agung dalam semua penciptaannya, ya, posisi kita sebagai hamba adalah la haula wala quwata illa billah. Artinya manusia mah ya bisa bergerak itu karena digerakkan, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Nah, awal pengabdian itu Gus ya, diyakini dulu bahwa Allah adalah majikan. Nah, terus kita di alam dunia ini, di dunia ini Gus ya, kita punya SPK apa? SPK itu surat perintah kerja. Nah, itu disadari dulu Kang Samsu, SPK kita itu apa? Nah, baru kita berjalan di SPK itu. SPK tuh ya bisa saja awalnya kita mulung sampah dulu ya, atau bisa aja kita jualan es kelapa muda ya, atau bisa saja kita SPK-nya bertani ya, terserah. Maksudnya Allah memberikan pekerjaan kamu itu apa, surat perintah kerjanya. Yang paling rendah saja dulu ya, SPK kitanya mulung sampah. Sehari cuma dapat 20.000, 30.000 ya. Bekerja dapat 20.000 ya, atau 30.000 sehari juga. Kalau sadar bahwa surat perintah kerjanya datang dari Allah ya, pasti dia akan menjalaninya dengan setulus hati. Ya. Ketika ya dia sadar saya perintah kerjanya, surat perintah kerja dari Allahnya mulung sampah, setulus hati, dan dia akan melakukan pekerjaannya walaupun mulung sampah, disadari benar itu adalah SPK dari Tuhan ya, dia akan menjalaninya dengan penuh cinta. Sehari pagi dia berangkat ya, mulung sampah, sore dijual dapat 30.000 ya. Ketika disadari itu adalah surat perintah kerja dari Allah, dia akan sejuk. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu hari ini. Dah. Nah, karena dia yakin bahwa majikannya, Tuhannya memberikan dia pekerjaannya ini, ya, dia terima dengan senang hati, dan dia gunakan uang yang 30.000 ini ya sesuai dengan tugas seorang hamba kepada majikan. Hari ini dapat uang 30.000. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu hari ini. Ya Allah, terima kasih. Masuk ke dalam hati ya, ditarik dengan tulus. Nah, di situ nanti ada kesadaran ya, bahwa rezeki yang dia terima yang 30.000 itu Gus ya, diyakini bukan miliknya semua. Ada hak Allahnya yang harus diberikan kepada siapa? Mereka, orang-orang yang tidak mampu. Dari 30.000 umpamanya 5.000 lah untuk orang lainnya ya. Ada anak yatim ya, jompo, fakir, miskin gitu kan, 50.000. Nah, setelah yang 50.000 ini masuk ya kan, dia kan tidurnya nyaman, tenang ya, besok nyari lagi.
Artinya kerja lagi dapat lagi 20.000, ya Allah terima kasih ya, untuk orang lainnya kasih lagi 5.000 lagi. Nah, ketika kita dalam kesadaran penuh, ya artinya saya ini adalah seorang hamba, ya Gus ya, dia terus akan menjalani. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Ya, ketika banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, itu pasti akan cepat perubahannya. 1 tahun pertama, iya dia masih mulung sampah. Ya, 1 tahun kedua, Menjadi bos sampah. sudah bisa menjadi Bos sampah. bos sampah. Penampung sampah ya. Iya. Nah, bisanya mekar, bisanya tumbuh, bisanya berkembang cepat 1 tahun dari pemulung sampah menjadi bos sampah. Ini dari mana datangnya? Dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tadi, yang 5.000, yang 3.000, yang 2.000. Bos bawang. Nah, itu kan satu doa ya. Satu doa ya untuk orang yang memberikan, dan nanti itu akan berpengaruh kepada pekerjaan yang dia jalani. Nah, bahkan terkadang ketika 1 tahun sudah berlalu, dia kaget, kok saya bisa jadi nampung sampah, gitu kan? Padahal saya baru 1 tahun bekerja. Terkadang tuh Gus gitu Gus, jadi dia kaget sendiri, kok kenapa perubahannya cepat sekali gitu. Nah, setelah dari bos sampah ya Gus ya, berlanjut lagi berbaginya, makin banyak rezeki yang masuk, makin banyak lagi yang berbagi lagi. 1 tahun ke depannya Gus, nggak terasa udah bisa beli mesin ya. Artinya nanti yang ini tuh Gus, yang plastik dibikin lagi, yang ini dibikin lagi gitu kan. Iya, dibikin apa, bikin diproduksi ya. Nanti akan tanpa sadar Gus, tahu-tahu lah, ya Allah kok saya bisa, iya, kok saya bisa kaya, kadang-kadang terkejut gitu. Nah, di situ tuh Gus ya, ketika dia terkejut, kok saya dalam waktu berapa tahun kok bisa seperti ini. Kadang-kadang dianya juga nggak sadar, padahal itu datang dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tadi. Nah, kerendahan di sini tuh Gus, maksudnya kata beliau orang soleh ya, Sang Hyang semesta sabda panutan itu ya, dalam kondisi apapun merendahlah. Saya ini tadi ngambil contoh yang paling bawah saja ya. Adapun nanti jadi pekerjaannya yang lebih tinggi, pekerjaannya silahkan ya. Cuman proses merendah tuh seperti ini. Jadi ketika kita pagi ya, bangun pagi, kita nikmati nafas yang masuk keluar, ya Allah ya, kita nikmati, terima kasih, bersyukur, dinikmati semua. Nah, ketika kita selalu memposisikan bahwa kita itu adalah la haula ya, memposisikan kita itu rendah hati ya, itu nanti oleh Allah tanpa disadari ya, derajat kita akan diangkat setinggi-tingginya, akan bisa lebih banyak bermanfaat lagi gitu. Nah, mungkin untuk uraian itu segitu saja, semoga saja bisa ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.